Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Mukarrabin Jatiwaringin yang kami hormati, alhamdulillah setelah beberapa saat kita tidak bertemu, terakhir kita bertemu pada hari raya Idul Kurban atau sebelum itu, sehingga pembahasan kita terfokus pada fikih kurban kalau tidak salah. Karena fikih kurban sudah selesai dan kurban sudah selesai, kita mulai masuk tahun baru Hijriah 1441, dan sekarang kita berada pada tanggal 13 Muharram. Malam ini maghrib sudah pergantian hari untuk bulan Hijriah, tanggal 13 Muharram 12 September. Oleh karena itu diharapkan pada tahun baru ini kita memperbarui niat kita, memperbarui ibadah kita, termasuk di dalamnya menyelesaikan setiap harinya satu juz. Satu juz itu bisa dimulai dari awal tanggal Hijriah. Umpamanya hari ini kita membaca juz 13, malam ini kita membaca juz 13, dimulai dari maghrib. Sebelum maghrib satu lembar, ba'dal maghrib satu lembar, sebelum isya satu lembar, ba'da isya satu lembar. Berarti sampai isya ini kita sudah membaca 4 lembar atau 8 halaman. Pada satu juz itu ada 10 lembar, 20 halaman. Insya Allah besok pagi sebelum subuh itu 1 lembar, ba'da subuh 1 lembar, sehingga sudah 6 lembar. Sebelum duhur 1 lembar, ba'da duhur 1 lembar, sebelum asar 1 lembar, ba'da asar 1 lembar, sehingga 1 juz sudah selesai tanpa mengurangi waktu kita, karena kita tempelkan dengan sholat 5 waktu. Itu batasan minimal anggota pengajian Masjid Al-Mukarrabin, itu bisa membaca 1 juz 1 hari. Odot one day one juz, tapi tidak sekali duduk, dipecah menjadi 5 kali waktu, seperti sholat 5 waktu. Kalau kita bertanya kenapa sholat 5 waktu ini enggak dijamak saja sekali langsung 17 rakaat, terlalu capek Ustaz. Dan kalau sudah terlalu capek, enggak khusyuk, enggak fokus, dan cenderung ngebut sholatnya. Contohnya sholat taraweh yang 2-3 rakaat itu supaya cepat selesai, maka ngebut cuma diselesaikan 7 menit. Itu ada ya di salah satu daerah di Indonesia ini. Ini gara-gara terlalu banyak, numpuk 23 rakaat dalam satu waktu. Kalau kita 1 juz diselesaikan dalam 1 waktu, umumnya ngebut dari ba'dal maghrib sampai isya harus selesai, itu biasanya ngebut. Kalau udah ngebut tidak khusyuk. Nah, itu diantara cara kita meringankan beban yang berat. 1 juz itu dipecah-pecah menjadi sholat 5 waktu, menjadi 5 waktu seperti sholat, sehingga ringan. Dan kalau kita membaca Al-Quran pelan-pelan, 1 lembar, insya Allah akan masuk dalam hati kita. Hari Jumat, karena kita hari ini diminta untuk menyampaikan fikih sholat Jumat, maka karena ini juga malam Jumat, pas banget ini malam Jumat, makanya alhamdulillah makanannya sekarang ini Pak ya, pakai kardus ya. Dan saya tadi agak tertarik karena saya kira ada tali itu, apa namanya, pita, kayak orang mau nikah ada bunganya. Ternyata cuma gambar saja ya. Saya kira cuma ini khusus malam Jumat. Ya. Baik, ada rahimakumullah. Tadi imam membaca surat Al-Kahfi, tapi masih 1 halaman itu, 1 halaman lebih dikit atau 1 halaman.
mengingat jamaah sudah banyak yang sepuh lanjut usia. Kalau dibaca surat Al-Kahfi semuanya saya kira kabur ya, semuanya kabur ya. Maka seorang imam yang bijak adalah membacanya tidak panjang-panjang ya, cukup memberikan contoh. Inilah malam Jumat kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau terakhir, maka akan dihindarkan dari fitnah Masihid Dajjal. 10 ayat pertama itu sebenarnya tadi belum 10 ayat. Ayat 10 itu persis firman Allah Subhanahu wa taala, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana hab lana min ladunka rahmah wa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya mikir-mikir kenapa 10 ayat pertama soal Kahfi disunahkan untuk dibaca malam Jumat, dan kenapa itu bisa menghindari dari fitnah Masihid Dajjal. Kemudian kita renungkan, ternyata doa Ashabul Kahfi. Jadi cerita sedikit tentang Ashabul Kahfi. Itu beberapa orang ya, yang bercampur di situ antara pegawai negara, pejabat negara yang berbaur dengan masyarakat biasa, ditambah satu anjing ya. Ada yang mengatakan jumlahnya 4, 5, ada yang mengatakan jumlahnya 8, 7 dengan 8 dengan anjingnya, tapi Allah lebih mengetahui jumlah mereka, artinya jumlah nggak terlalu penting. Lah mereka itu lari dari kejaran pemimpin yang zalim yang waktu itu menyembah berhala. Sedang 8 orang atau 7 orang ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu memang belum datang Nabi Muhammad SAW, tapi sudah diutus Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajak agar beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah tiga Tuhan, tapi menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Lah tauhid ini dia pertahankan, mereka pertahankan sampai mereka melarikan diri karena seluruh negara dikuasai orang-orang kafir. Untuk menyelamatkan akidah mereka, mereka masuk ke dalam gua. Seakan-akan di akhir zaman nanti dunia ini akan dikuasai oleh Dajjal dan prajurit-prajuritnya, dan kroco-kroconya itu Dajjal banyak. Dajjal memang belum muncul, tapi prajurit-prajuritnya Dajjal kecil sudah bermunculan. Mereka punya pengikut banyak, mereka mempunyai teknologi yang canggih, sehingga kalau tidak ikut Dajjal itu terhempas dari kehidupan dunia ini. Dan ini sudah menjelang akhir zaman. Nanti pada puncaknya Dajjal itu akan muncul. Sudah kita ketahui bahwa ya, hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Jadi mungkin besok hari kiamat. Mungkin ya, kita nggak tahu. Oleh karena itu setiap hari Jumat binatang-binatang melata itu berdebar-debar ya. Hari ini, malam ini binatang melata itu berdebar-debar. Kenapa? Menunggu kiamat. Apakah hari ini, malam ini atau besok itu kiamat atau tidak. Setiap Jumat, kecuali manusia masih tenang-tenang saja. Kiamat masih lama, tenang aja, kita mau pindah ibu kota dulu. Kita membangun terus. Kadang-kadang lupa kita bahwa kiamat sudah dekat. Maka perlu diingatkan ya, kepada para pejabat, kepada para pemangku negara ini, kepada orang-orang yang mengumpulkan uang banyak-banyak, orang yang bekerja di dunia, siapa aja termasuk kita, harus diingatkan bahwa dunia ini tidak lama, dunia itu dekat ya. Makanya disebut dengan dunya, karena kehidupan yang dekat. Sama dunya, langit yang dekat, karena memang hidup ini tidak lama. Kita harus selalu ingat Pak. Makanya hari Jumat selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kematian itu dekat, kematian itu dekat setiap hari Jumat. Artinya setiap hari Jumat kita ingat mati, ingat kematian. Maka salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Jum'ah, akhir surat Al-Jum'ah, dan mungkin akhir surat Munafiqun. Itu ada wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut.
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi surat Munafikun pun menjelaskan tentang dekatnya kematian. Jangan sampai kita menyesal setelah mati, saya belum infak. Maka yang belum infak hari ini, infak dulu sebelum mati, daripada nanti pulang dari Masjid Muqarrabin kemudian meninggal dunia, wah saya belum infak tadi, infaklah sekarang ya, sebelum nanti menyesal. Subhanallah, hari Jumat itu hari berkumpulnya manusia, maka disebut dengan Yaumul Jum'ah, hari berkumpul dan hari bubar. Jadi hari berkumpul dan hari bubar. Maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat, diturunkan, diletakkan di surga hari Jumat dan turun dari surga hari Jumat. Seakan-akan Allah SWT ingin menyampaikan bahwa dunia ini diciptakan ya, dan kemudian dimulainya hari Jumat ya, artinya mulai Nabi Adam itu hari Jumat ya, kemudian nanti bubarnya juga hari Jumat. Maka setiap Jumat harus kita peringatkan sebagai hari berkumpul dan hari peringatan. Itu makna khutbah Jumat sebenarnya di situ para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kenapa disunahkan membaca surah Al-Kahfi? Karena Al-Kahfi itu menceritakan tentang hari kiamat ya, menceritakan tentang orang-orang masa lalu, termasuk Ashabul Kahfi yang saya ceritakan tadi. Sudah lama itu, sebelum datang Nabi Muhammad SAW sudah diingatkan akan ada Dajjal. Maka mereka masuk dalam gua. Di dalam gua itu mereka berdoa, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Bayangkan para hadirin rahimakumullah, di dalam gua kahfi itu gelap, tidak ada lampunya, tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya seperti Masjid Al-Muqarrabin ini. Masya Allah, AC-nya sangat dingin ya, saking banyaknya AC-nya itu. Nanti di Al-Kahfi itu enggak ada. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan keterbatasan tempat kami yang gelap ya, yang pengap ya, tidak ada AC, tidak ada ventilasi udara ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Makanya cuma satu yang diharapkan, atina min ladunka rahmah, minta rahmat dari Allah. Itu doa saat-saat genting, Pak, minta rahmat dari Allah. Termasuk kalau kita di Indonesia ini, di saat-saat genting keadaan Indonesia seperti ini ya, maka kita juga berdoa, atina min ladunka rahmah. Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari Mekah kemudian pindah ke Taif, diusir juga oleh orang-orang kafir, dilempari batu. Kita hanya berdoa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang saya harapkan. Jadi kalau kita nggak dapat rahmat Allah, kita rugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di muka bumi hanya minta rahmat dari Allah dan maghfirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ini doa Ashabul Kahfi ini bisa dibaca oleh orang-orang yang dalam kesulitan, dan dibacanya hari Jumat juga boleh. Karena pada hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu doa yang tidak ditolak itu antara duduk dua khutbah. Ya, makanya khatib mengatakan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kemudian khatibnya duduk. Lah itu waktu mustajab. Kalau kita berdoa walaupun cuma 2 menit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama. Ini kan masalah khilafiyah. Pendapat kedua mengatakan waktu yang mustajab adalah antara sholat asar dan maghrib. Doa yang mustajab di akhir hari. Karena kita ketahui tadi bahwa hari itu diakhiri pada tenggelamnya matahari dan mulai hari baru pada malam ini. Nah, segala sesuatu itu kadang-kadang ditutup dengan akhir. Akhir itu adalah inti daripada segala sesuatu. Maka kita minta Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Ya, kita meminta husnul khatimah. Kita minta waj'al akhira umrina wa aj'al khaira amrina awakhiruha, dan jadikan sebaik-baik umur kita ada di akhir. Ya, sebaik-baik amal kita adalah penutupnya.
Jadi penutup itu lebih penting daripada muqaddimah, ya. Karena penutup itu menentukan. Oleh karena itu sebagian besar ulama, dan ini yang insya Allah lebih rajih, lebih tepat, yaitu doa yang mustajab pada hari Jumat letaknya ba'dal asar sampai maghrib, wabil khusus sebelum maghrib. Dan ini juga yang dilakukan jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu, ya, selesainya dan boleh perginya itu ketika tenggelam matahari. Disitulah sebelum tenggelam kita disunahkan membaca doa sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya. Cuma kadang-kadang jamaah haji Indonesia itu terbalik, kadang-kadang dia baca doa pas duhur, bagus juga, cuma sebelum asar udah capek, ngantuk. Baca asar bukan digunakan untuk berdoa, digunakan untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk selfie, ya, di depan tenda-tenda Arafah itu. Ba'da asar sampai mari digunakan untuk selfie, bahkan untuk persiapan mau berangkat. Itu terbalik, padahal waktu itu waktu yang mustajab. Pakailah untuk berdoa menjelang tenggelamnya matahari, ya. Jadi pergantian malam ke siang ini banyak setannya, Pak, banyak setannya, ya. Pergantian siang dan malam, pergantian malam ke siang itu banyak setannya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berzikir pagi dan petang. Itu udah konsep Al-Quran, berzikir pagi dan petang. Maka ada buku zikir pagi dan petang itu. Oleh karena itu sama pada hari Jumat pun yang mustajab adalah akhir hari Jumat ba'dal asar sampai sebelum maghrib. Puasa pun demikian, kita sudah melewati puasa. Doa yang paling mustajab adalah sebelum berbuka. Ketika makanan sudah di depan kita, kita berdoa kepada Allah SWT menjelang detik-detik terakhir maghrib. Itu konsep dalam Islam. Jadi ambil akhirnya daripada awalnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi doa Ashabul Kahfi tadi apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada. Kira-kira artinya apa itu? Kalau ya Allah berikan kepada kami rahmat, kan satu. Doanya ada dua, Pak. Yang kedua wa hayyi'. Hayyi' itu apa? Sediakan. Namanya nih panitia hayya'a, menyediakan untuk penceramah dua air putih dan air teh. Ini boleh dicicipin, ya kan, udah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nggak dapat teh ya? Tehnya karena saking dinginnya, baru panas sudah dingin sekarang. Jadi hayyi itu menyediakan, wa hayyi' lana, sediakan untuk kami. Hayyi itu sediakan, hayya'a itu udah bahasa Arab pasaran, untuk orang-orang pesantren tahu hayya'a yuhayyi'u, hayyi sediakan untuk kami min amrina, dalam segala urusan kami, rosada penting. Rosada, dari kalimat rosada muncul namanya rosyid, bukan rosid tapi rosyid, ya. Ada kalau perempuan ibu rosida, ya, rosada, rosida, rosid, mursid, ini itu. Nah itu dari kamar rosada, rusdun qad tabayyana rusdu minal ghayyi, itu surah Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi. Telah jelas antara jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jadi rusdun itu artinya baik, benar, dan beres, ya. Yang baik belum tentu benar. Umumnya baca Al-Quran itu baik, tapi kalau dibacanya di toilet jadi nggak benar. Jadi baik itu harus caranya yang benar. Nah itu baik dan benar belum tentu beres. Maka baik caranya benar dan harus beres, itu namanya rusda. Makanya wahai lana min amrina rosada, berikan pada kami urusan kami semuanya baik, benar dan beres ya Allah. Wabil khusus, ketika terjepit, ya, ketika dalam posisi sangat susah karena hidupnya di gua, dikejar-kejar oleh penguasa yang kafir, mau dibunuh, mau makan, mau minum bagaimana, nggak bisa, mau keluar takut ketahuan tentara orang-orang kafir. Tapi kalau mau bertahan dalam gua, bagaimana caranya hidup, bingung mereka.
tidak ada yang bisa dimintai bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya cuma dua, Rabbana atina min ladunka rahmah, rahmatmu ya Allah turunkan kepada kami karena kami lari ke gua ini untuk menyelamatkan akidah. Wahayyi lana min amrina rasyada, tunjukkan bagaimana kami hidup, bagaimana kami menyembahmu ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Doa ini mustajab, Pak. Mustajabnya bagaimana? Allah mengetahui cara menyelamatkan Ashabul Kahfi. Gimana caranya? Ya, mereka ditidurkan. Tidur itu nggak perlu makan, Pak. Bener nggak? Bapak bisa makan sambil tidur? Nggak bisa. Ya. Nggak ada AC, tidur. Ya, nggak terasa. Nggak ada lampu, tidur. Jadi tidur itu satu-satunya jalan untuk selamat. Ya, selamat. Ya, karena tidur itu nggak terasa lapar, nggak terasa apa, nggak terasa. Maka ditidurkan supaya pemerintahan ini sudah nggak ada lagi berapa periode pemerintahan itu, ya, sampai Allah mengutus pemerintah yang baru setelah 300 tahun baru muncul pemerintahan baru yang Islam. Maksudnya yang mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam yang benar, agama tauhid baru dibangunkan. Bayangkan para hadirin rahimakumullah, bagaimana pertolongan Allah kepada Ashabul Kahfi yang membela ajaran tauhid, ajaran Islam ini. Kemudian kita bertanya, tidur gimana? Tidur kok sampai 309 tahun? Kok sampai 309 tahun? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan apa? Matahari. Wa tarsamsa idza tala'at tazawaru an kahfim datal yamini wa datas simal. Bahum fi fajwatin min. Jadi ketika mereka dalam gua, ternyata matahari itu masuk ke dalam sela-sela gua, ternyata ada ventilasi udaranya. Tapi tidak langsung kena matahari secara cerek, Pak. Ya, karena kalau kena matahari secara terek, ya langsung dia gosong. Maka mataharinya hanya bersinar di samping kanan dan samping kiri. Jadi hangat tapi nggak menyengat. Matahari ini bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam gua tersebut. Maka rumah yang paling baik adalah rumah yang terkena sinar matahari. Walaupun ada AC, kalau siang ini bagus karena masjid ini juga mungkin kena sinar matahari karena ada kacanya. Kalau bisa ada ventilasi udara. Sekarang ada model rumah yang tinggi, Pak, yang walaupun tingkat tapi matahari bisa masuk, Pak, dari ujung yang paling atas itu bisa masuk. Itu mengikuti arsitekturnya Ashabul Kahfi. Yang kedua, wahum fi fajwatin min. Guanya itu ternyata tinggi, Pak. Dari situ bisa ketahuan bahwa masjid-masjid kenapa dibuat kubah seperti ini, bukan sekedar menterengnya saja, ternyata ada tujuannya. Masjid itu memang sebaiknya ada kubahnya, maksudnya ventilasi udaranya, sirkulasi udara itu berjalan dengan lancar. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu ke masjid yang atapnya seperti atap rumah segini ajanya, berapa mungkin atapnya di bawah kipas angin lah, atapnya mungkin pas AC itu pasti pengap. Masjid ini pasti pengap. Makanya termasuk Masjid Al-Muqarrabin ini arsitekturnya kayak arsitektur gua kahfi. Wahum fijwatin min, tinggi, sirkulasi udaranya ke atas. Maka rumah yang luas itu disunahkan, bukan rumah sempit. Rumah yang luas itu disunahkan dan dianjurkan di dalam Islam supaya apa? Hidupnya sehat, ya, luas begitu, sehingga udara itu tidak sumpek. Kemudian yang ketiga, wa nuqallibuhum datal yamini wa datas simal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, menunjukkan bahwa tidur itu jangan satu posisi. Ya. Selama 309 tahun tidurnya begini terus. Apa yang terjadi? Lengket badannya ke dalam tanah. Itu bukan karpet seperti ini loh, Pak. Itu di tanah, di atas tanah. Tanah itu ada namanya daya gravitasi bumi. Disedot itu bisa mati. Nggak harus menunggu 300 tahun. 10 hari atau 1 bulan sudah bisa mati orang itu. Karena apa? Disedot dinginnya bumi. Maka dianjurkan tidur itu jangan di lantai. Tidur yang sunnah itu di atas ranjang. Semakin tinggi ranjangnya semakin nyunah.
Kenapa? Terbebas dari banjir, ya, dari binatang-binatang. Semakin tinggi. Makanya sifat surga itu nggak ada surga kok rendah. Surga itu pasti tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Fi su'ala sururim marfu'ah, tempat-tempat tidurnya juga tinggi, itu di surga. Maka buatlah rumah seperti rumah di surga, tinggi. Selain tinggi, ventilasi udara bisa sirkulasi udara bisa lancar, dan itulah yang dimaksud di dalam Ashabul Kahfi. Walaupun rendah karena memang keterbatasan tempat, fasilitas di atas tanah. Caranya bagaimana kalau terpaksa kita nggak punya kasur, kita tidak punya tempat yang tinggi di lantai, tapi caranya sering bolak-balik. Wa nuqallibum datal yamin, beberapa jam kemudian Allah membalikkan dia ke kanan, ya, kemudian ke kiri. Wadatas shimal, itu maksudnya apa? Biar nggak lengket. Ibu kalau goreng telur dibolak-balikkan nggak? Bu, kalau goreng telur bolak-balik ya, goreng tempe bolak-balik. Kalau nggak dibolak-balikkan saya kira gosong itu. Begitu teori Ashabul Kahfi, bolak-balik, sehingga 309 tahun itu selamat, tidak ada cacat sedikit pun karena bolak-balik. Itu menunjukkan bahwa kita jangan duduk satu posisi, ya. Termasuk sholat sebenarnya, kita sholat itu disunahkan, ya, sholat wajibnya di depan, sholat sunnahnya di belakang, jangan satu posisi. Sholat wajibnya di sebelah kanan, sholat sunnahnya di sebelah kiri, begitu. Jadi ganti suasana, variasi supaya tidak bosen, dan kita meratakan ibadah. Karena karpet sebelah sana itu kepengen, ya, juga dapat pahala dari karpet sebelah sini. Setiap sujud itu karpetnya senang disujudin oleh para jamaah, maka masjidnya akan berkah kalau setiap ujung karpetnya, setiap senti karpetnya ditempati untuk sujud, ya, termasuk rumah kita, Bu. Makanya jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, rumahnya juga diberi jatah untuk sholat sunnah, jangan di masjid terus masuknya. Kalau sholat wajib ya di masjid, tapi sholat sunnah tolong kalau rumahnya dekat itu dilakukan di rumah. Nabi Muhammad SAW itu jarang sholat sunnah di masjid, hampir tidak dikatakan tidak di masjid, tapi di rumah, karena rumahnya dekat samping masjid. Di sini rumahnya. Jadi sholat sunnah di rumah, sebelum subuh di rumah, ba'da zuhur di rumah, semuanya di rumah. Karena apa? Jatahnya masing-masing. Masjid itu jatahnya sholat wajib, rumah itu jatahnya sholat sunnah. Kalau perlu ganti-ganti berapa kamar itu. Hari ini kamar sebelah kanan, besok kamar sebelah kiri, besoknya lagi kamar sebelah atas, begitu. Jangan sampai satu kamar itu kosong. Kalau kosong nggak pernah dipakai, maka jin akan tidur di situ. Maka rumah-rumah yang kosong itu diisi untuk belajar, untuk mengaji, untuk sholat sunnah dan seterusnya, sehingga jin tidak ada kesempatan dan tidak ada tempat untuk menempatin rumah tersebut. Ini konsepnya seperti itu. Oleh karena itu Ashabul Kahfi ini subhanallah kita mendapatkan keajaiban ketika berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu manfaat kalau kita membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, ya, minimal ayat 1 sampai ayat 10 yang saya baca tadi. Tapi kalau nggak bisa boleh akhir ayat, maksudnya 10 terakhir ayat surah Al-Kahfi juga banyak hikmah dan banyak pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Marilah kita baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, jangan lupa. Hadirin rahimakumullah. Itu menanggapin imam yang baca surah Al-Kahfi tadi, karena hari Jumat. Kemudian juga dalam sholat Jumat kita juga disunahkan membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata sebaiknya membaca surat itu diurutkan, ya, dari surat yang awal ke surat yang kedua. Namanya Jumat, habis Jumat Al-Munafikun, habis Al-A'la Al-Ghasyiyah, ya. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Baqarah, maka rakaat kedua baca Ali Imran, begitu seterusnya. Ya, kalau rakaat pertama baca surat Toha,
maka rakaat kedua membaca surat Al-Anbiya. Jadi urutan ayat itu memang sudah dibuat seperti itu, taufiqiyah. Jadi taufik dari Allah tidak boleh diganti-ganti. Pokoknya Al-Fatihah nomor 2, nanti Al-Baqarah nomor 4, Ali Imran nomor 1, enggak boleh, memang harus begitu. Itu sudah kesepakatan para ulama, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada urutannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, salah satu dasar sholat Jumat itu adalah ayat 9 dari surat Al-Jum'ah. Mungkin kita baca dulu karena itu adalah dasar hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu fi'lin madhi, orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Bedanya apa dengan al-mu'minun? Kalau al-mu'min itu orang yang sudah imannya mantap. Kalau amanu imannya belum mantap, maka dimantapkan dengan ibadah-ibadah sholat Jumat dan yang lainnya, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau yang mukminun, yang mantap itu dalam surah Al-Mu'minun, surat 23. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, cirinya orang yang beriman itu adalah sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang menghindari dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membayar zakat, seterusnya sampai beberapa sifat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ini juga sifat al-mu'minun. Jadi dibedakan antara al-mu'minun dengan amanu. Al-mu'min itu kata benda sudah jadi, kalau amanu kata kerja baru berproses. Lah kita ini baru berproses semuanya, Bu, Pak. Makanya wa ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, supaya imannya mantap apa? Salat Jumat. Idza, jika nudia, dipanggil, nida, adzan. Adzan itu artinya pengumuman. Adzan itu pengumuman, kalau nida panggilan. Lah adzan itu pengumuman masuknya waktu sholat. Di dalamnya ada panggilan hayya 'alas shalah, itu nida. Ya, itu nida, nidaun, dakwatun, dakwah itu panggilan, mengajak. Kita berdakwah itu berarti kita mengajak. Idza nudiya, jika kalian dipanggil. Yang manggil siapa? Allah. Kan di sini tidak disebutkan idza nudiya dipanggil. Untuk apa? Lis sholati, untuk sholat. Mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Jadi sholatnya khusus hari Jumat. Dari sinilah kemudian madhab Syafi'i umpamanya di dalam bukunya Asbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu dari Asyut. Asyut itu salah satu provinsi di Mesir. Imam As-Suyuti. Cuma kadang-kadang orang Indonesia juga ikut-ikutan ya menamakan anaknya Suyuti, padahal dia dari Pondok Gede ya, tapi Suyuti. Itu Asyutono Hasan Al-Basri, itu dari Basrah, Irak ya. Kita di Jatiwaringin ada namanya Pak Hasan Basri, yang betul Hasan Jatiwaringini kan gitu, bukan Basri. Itu tidak apa-apalah, itu untuk mengambil keberkahan para ulama dulu. Imam Suyuti menulis buku namanya Asbah wan Nadhair. Asbah wan Nadhair itu kumpulan tentang fikih, hukum-hukum fikih yang sama. Salah satunya pada beliau menyebut begini, sholat Jumat itu disebutkan apakah sholat sendiri atau ringkasan dari duhur, tanda tanya. Kalau Imam Suyuti menulis tanda tanya itu berarti di dalam madhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Jadi khilafiyah itu Bapak dan Ibu sekalian tidak harus antara madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Dalam madhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat, maka ada namanya akwal. Akwal itu perkataan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu minimal punya dua perkataan. Qaulul qadim itu ketika beliau berada di Irak, dan qaulul jadid beliau ada di Mesir. Yang di Irak itu beliau duluan di Irak, kemudian pindah Mesir. Setelah pindah di Mesir, semua pendapat yang ada di Irak dikoreksi oleh beliau sendiri.
ya mungkin melihat perkembangan zaman, ya pergantian waktu, perbedaan tempat, ya sehingga yang kemarin berarti saya salah, maka saya koreksi. Maka dalam mazhab Syafi'i semua yang muktabar, ya sebagai mazhab Syafi'i adalah yang ada di Mesir, Pak. Yang di Irak sana udah dihapus, kecuali 20 masalah masih memegang yang madhab Syafi'i yang waktu di Irak. Nah, itu dalam madhab Syafi'i seperti itu. Nah, termasuk ini masalah sholat Jumat itu madhab Syafi'i berbeda pendapat. Apakah sholat Jumat itu sholat sendiri atau ringkasan daripada zuhur? Mungkin yang mengatakan sholat Jumat itu ibadah khusus, tidak sama dengan zuhur, mungkin maksudnya di sini idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Allah mengkhususkan Jumat, tidak disebut zuhur, tidak disebut asar, tidak disebut maghrib, tapi sholat Jumat khusus. Berarti khusus, maka ritual sholat Jumat harus beda dengan ritual sholat zuhur. Maka sholat Jumat itu harus ada khatibnya, ya. Khatib 2 kali khutbah, kemudian setelah itu baru sholat Jumat. Zuhur nggak ada khutbahnya, ini berbeda kata mereka. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu hakikatnya ada ringkasan dari zuhur. 2 rakaat itu diringkas untuk khutbah, ya, yang 2 rakaat lagi diringkas dalam sholat Jumat 2 rakaat. Maka khutbahnya 2 kan, kalau 1 nggak sah. Karena 2 rakaat itu, jadi 2 rakaatnya itu di atas mimbar, ya, 2 rakaatnya lagi di bawah. Makanya orang yang datang sholat Jumat setelah khatib naik mimbar itu dianggap pahalanya sudah kosong. Kosong itu maksudnya bukan dia nggak dapat pahala, tapi nggak dicatat oleh malaikat, nggak masuk absen. Nanti di akhirat ditanya, loh kamu nggak pernah sholat Jumat? Saya datang, malaikat mana nggak ada dalam catatan. Gimana kita? Itu absen, Pak. Jadi malaikat itu mengabsen orang yang sholat Jumat satu persatu. Nanti saya sampaikan, bukan sekarang. Barang siapa yang datang pada kloter pertama, seakan-akan dia korban dengan onta. Ini datang pertama kali pahalanya 1 onta. Yang datang pada kloter kedua, jam kedua, pahalanya seperti berkorban sapi, ya. Yang datang pada kloter ketiga seperti korban kambing. Yang datang pada kloter keempat kira-kira setengah 12. Setengah 12 itu kloter keempat, Pak. Seakan-akan dia korban dengan ayam. Kemarin siapa yang korban dengan ayam, Pak? Kecil, ya, ayam kate lagi. Ayam kate, Pak. Korban dengan ayam, sekali makan habis. Kalau di Indonesia ayam bisa untuk 5 orang, di Mesir itu 1 ayam untuk 1 orang, Pak. Kalau makan 1 ayam, makan sendiri mereka tanpa nasi. 1 ayam. Barang siapa yang datang kloter kelima 5 menit sebelum adzan, ya itu seperti berkorban dengan telur puyuh. Kecil banget. Kata orang Indonesia, orang yang minimalis, nggak apa-apa Ustadz, yang penting berkorban. Ini madhab minimalis, ya. Biasanya kalau nyari rumah yang kecil, rumah yang minimalis. Kalau cari mobil yang kecil, ini madhab minimalis, ya. Kalau nyari pahala yang kecil, nggak apa-apa, yang penting berkorban walaupun dengan telur. Daripada yang datangnya terlambat, ya memang daripada yang terlambat mendingan korban dengan telur, ya. Lah yang datang setelah imam, ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk, udah malaikat menutup catatannya. Entah kamu korban dengan apa juga nggak tahu, mungkin seakan-akan korban dengan debu atau korban dengan apa, nggak disebutkan dalam hadis tersebut. Makanya mohon, ya, para jamaah, kalau kita tahu hadis ini jangan terlambat datang sholat Jumat. Sayang, Pak, sayang. Kalau ada keperluan bawa aja ke masjid, ya, mau apa, mau zikir, mau sholat, mau nulis, ke masjid bawa. So pertama kalau perlu, ya.
Karena kalau kita terlambat, yaitu pahalanya hilang. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu ringkasan daripada zuhur. Ya dia dapat pahala tapi tidak dicatat oleh malaikat kehadirannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, perbedaan ini, Pak. Nah, dengan perbedaan ini kemudian muncul masalah. Masalahnya apa? Menjamak sholat asar dengan Jum'ah. Boleh atau tidak? Yang mengatakan Jumat itu adalah ibadah khusus, mereka mengatakan tidak boleh. Asar kok dijamak dengan sholat duhur, sholat Jumat ini beda. Sholat Jumat itu khusus, bukan duhur, maka enggak sah kata mereka. Terjadi perbedaan pendapat. Di madhab lain ya, mengatakan boleh jamak antara Jumat dan asar, karena Jumat itu ringkasan ibadah duhur. Nah, mungkin ini lebih mudah untuk dikerjakan orang-orang Indonesia yang sering berangkat hari Jumat. Ya, gimana itu berangkat hari Jumat, kemudian pada Jumat mau pergi keluar kota, gimana? Ya, nanti asalnya lewat, jadi pada asalnya lewat udahlah dijamak, habis sholat Jumat dia sholat asar. Ini salah satu madhab yang mungkin lebih tepat atau lebih kuat dalilnya dan lebih mudah diamalkan khusus orang-orang Indonesia yang sering berangkat. Tetapi kita juga menghormati pendapat yang tidak membolehkan. Ya. Jangankan jamak, orang safar itu, Pak, orang safar itu boleh tidak sholat Jumat. Seandainya nggak boleh jamak sholat Jumat, ya sudah dia nggak usah sholat Jumat, cukup sholat di rumahnya atau sholat di tempat lain, jamak duhur dan asar. Karena musafir itu tidak wajib sholat Jumat, dia dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud bahwa sholat Jumat ambil dari ayat ini, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, artinya Jumat itu ibadah khusus. Tadi ada yang mengatakan sholat Jumat itu adalah ringkasan daripada duhur. Nah sekarang begini, para hadirin rahimakumullah, ketika orang terlambat, bukan hanya terlambat khutbah Jumat, tapi terlambat sholat Jumat, datang sudah tahiyat akhir, apa yang harus dikerjakan? Dia menambah 4 rakaat. Ya, bukan 2 rakaat, Pak. Pertama, dia tidak ikut khutbah Jumat. Kedua, dia nggak dapat 2 rakaat. Terus mau apa? Ya sudah, dia sholat duhur. Dia sholat duhur 4 rakaat. Makanya ibu-ibu yang sholat di rumah bukan sholat Jumat. Ibu sholat apa di rumah, Bu, hari Jumat? Sholat duhur. Tapi boleh ibu-ibu, oleh sebagian ulama boleh hadir sholat Jumat di masjid Jatiwaringin ini. Saya ini nggak ada tempat, Bu. Ya. Oh sekarang aja yang besarnya seperti ini aja nggak cukup, sampai saya lihat sepertinya diperbesar ya, Pak ya, ini ya kan saya ada lihat ada bangunan baru ini memperluas masjid saking penuhnya jamaah Jumat. Lah ibu-ibu kalau ikut sholat Jumat mau taruh di mana, Bu? Makanya ibu-ibu datangnya malam Jumat saja, jangan besok datang, Bu ya, cukup malam ini aja. Besok ibu masak aja di rumah ya, ketika suaminya pulang dari Jumat sudah tersedia masakan. Jangan semua ikut sholat Jumat. Itu hikmah kenapa Islam tidak wajibkan ibu-ibu sholat Jumat. Hikmahnya apa? Biar masak di rumah. Yang kedua, tempatnya nggak cukup. Allah tahu tempatnya nggak cukup, maka ibu-ibu nggak usah sholat Jumat. Walaupun boleh di rumah aja, Bu ya, sholat duhur sambil masak untuk suaminya yang lagi Jumatan. Lagian juga jaga rumah juga. Oh semuanya sholat Jumat wajib, kasihan tuh yang punya bayi, yang punya anak, rumahnya nggak dijaga. Subhanallah, hikmah ajaran Islam sudah oleh Allah SWT diketahui itu, nanti madharatnya lebih banyak. Maka ibu-ibu di rumah. Nah, maka kita kembali ke ayat ini, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, itu artinya jamak Jum'ah itu berkumpul. Maka sebenarnya ya idealnya kita itu liburnya itu hari Jumat, bukan hari Ahad. Kita itu salah kaprah. Kita itu sudah kalah secara budaya, kalah secara politik, kalah secara ekonomi. Kita itu Islam banyak tapi minoritas dalam budaya, minoritas dalam ekonomi, minoritas di dalam politik.
Sebenarnya kalau kita pergi ke luar negeri ya, ke negara-negara yang mayoritas Islam kayak Mesir, Arab, Pakistan, mana lagi ya, Sudan, dan itu rata-rata mereka liburnya hari Jumat. Saya lama di Mesir, lama di Saudi, ya pernah ke Sudan, pernah ke Pakistan, di beberapa tempat Tunisia, Maroko, itu Jumat semuanya Pak, hari liburnya. Karena ya hari libur umat Islam. Kecuali Indonesia, hari liburnya hari Ahad, bukan Ahad, Minggu lagi. Coba bayangkan, Ahad aja enggak, Minggu. Ini hari apa? Hari Minggu, Masya Allah. Hari Ahad Pak, bukan hari Minggu. Ahad itu Ahad tauhid. Minggu, nah Minggu itu apa? Konon Minggu itu bukan dari bahasa Arab, ya dari bahasa mana gitu. Ya. Makanya kalau bahasa Inggris namanya Sunday, sun itu matahari, day itu hari matahari, karena waktu itu memang orang-orang penyembah matahari menyembah matahari. Kita nggak nyembah tapi ikut-ikutan libur. Nah, itu masalahnya, kita kalah. Tetapi ya karena hanya orang kalah Pak ya nyari alasan kan, hari Jumat, hari Ahad kan bisa dipakai untuk kuliah subuh Ustadz. Ya itu hikmahnya. Ya. Kalau enggak itu, kalau hari Jumat nggak ada kuliah subuh, kalau ada hari Ahad, makanya di Arab tuh nggak ada kuliah subuh hari Ahad, dan kita ada. Kemudian dimanfaatkan juga hikmahnya, karena kita nggak mampu merubahnya, ya akhirnya apa, Jumatannya di kantor-kantor. Alhamdulillah ada hikmahnya, hikmah orang kalah itu ada. Ya. Jadi di kantor-kantor itu akhirnya apa? Para pegawai-pegawai itu jadi hadir sholat Jumat. Tapi harus diketahui Pak, ya terus terang aja, rata-rata pegawai itu kalau sholat Jumat ngantuk. Saya hampir setiap Jumat itu kalau sering ke kantor-kantor itu Pak. Karena apa? Itu kan waktu kerja. Jadi waktu kerja itu jam 7 sampai setengah 12. Ya. Capek kan? Kapan istirahatnya? Ya pas di masjid. Apalagi ada AC-nya yang sebanyak ini, langsung ngantuk, capek. Maka waktu istirahat di kantor ya di masjid. Kalau nggak hari Jumat ya hari-hari biasa ada kultum Pak. Itu kalau kultum di kantor-kantor itu Pak, ya Allah, jamaahnya segini tapi tidur semuanya. Yang hidup cuma 1, 2, 3, 4, 12 di depan, yang lainnya tidur semuanya. Mau gimana lagi, mereka kerja dari pagi Pak, bahkan ada yang pergi sebelum subuh. Jadi kita ceramah pada duhur, ya udahlah, mereka tidur. Itu negatifnya. Kalau hari Jumat kita bekerja, ya baik-baik saja, cuma Jumatnya hilang rata-rata. Tapi juga ada positifnya, di beberapa tempat memang jamaah itu terbina ya ketika ada Jumatan, karena mereka nggak pernah dengar ceramah kecuali hari Jumat. Ya, bahkan kadang-kadang khotbah Jumatnya dibatasi banget Pak. Saya pernah khotbah Jumat itu, kalau nggak salah tadi saya di Taman Mini ada wisuda mahasiswi yang penghafal Al-Quran. Ya ada beberapa masjid yang saya masih ingat itu. Jadi masih ingat, oh di daerah sini ini khotbah Jumat dulu berapa tahun yang lalu itu 15 menit dengan sholatnya. Karena harus masuk kerja di beberapa tempat gitu, harus masuk kerja. Ya khotibnya senang-senang aja, alhamdulillah. Jadi baru muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umpamanya baca 3 ayat itu ya, kemudian sudah 10 menit ya. Jadi rahimahullah diterjemahkan ayatnya, kemudian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ya, kan 10 menit ceramahnya, 5 menit sholatnya sudah selesai. Formalitas. Ya karena dikejar waktu kerja, itu masalahnya di situ. Jadi kadang-kadang kita juga tergesa-gesa. Ada positifnya, ada negatifnya. Karena memang hari Jumat bukan hari kerja, aslinya hari berkumpul, Jum'ah, hari berkumpul. Ya, itu berkumpul. Makanya ada filosofi saya sebenarnya tadi, nanti padang mahsyar hari Jumat. Ya, kita berkumpul juga hari Jumat, begitu seterusnya. Makanya disunahkan Jumat itu pakai pakaian
putih-putih, bukan malam Jumat nggak apa-apa, pakai batik nggak apa, tapi Jumatan besok diharapkan pakai pakaian putih sebagai simbol, oh kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat ya putih-putih semuanya. Maka termasuk haji pun itu pakaiannya sama, ihramnya putih, walaupun sekarang ada ihram Islam Nusantara, itu ihramnya pakai batik dan bukan pakai pakaian putih lagi, kemudian kopinya pakai blangkon ya, itu udah macam-macam sekarang jamaah haji Indonesia itu ya. Tapi kita ngikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, hari putih ya, sebagai simbol bahwa kita bersih hari itu dan kita siap ya dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Itu filosofi Jumat itu, Pak. Maka Jumat itu sebenarnya tidak dianjurkan safar karena mau Jumatan ya. Kalau mau safar ya habis sholat Jumat. Itu filosofi sangat banyak sekali. Maka di sini idza nudiya li sholati yaumil Jumat, nudiya di sini, Pak. Saya teruskan, ini masih fikih sholat Jumat dari surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nudiya sini maksudnya adzan kedua. Kenapa adzan kedua? Karena sebagian madhab termasuk madhab Syafi'i itu adzannya 2 kali. Masjid Al-Muqarrabin aneh bin ajaib. Seingat saya tidak ada adzan kedua, adzannya det, bener nggak, Pak? Ya. Wah, ini baru pertama kali saya selama hidup modelnya kayak gini. Terus terang aja, kok di masjid lain adzan pertama orang sholat ba'diyah, qobliyah, qobliyah. Nanti adzan kedua khatibnya naik adzan kedua. Di sini mungkin maksudnya menampung pendapat yang ada sholat qobliyah dan menampung pendapat yang menganggap adanya cuma sekali. Maka muncullah det. Nah itu monggo, saya juga belum paham itu maksudnya apa ya. Saya kira menggabung dua pendapat itu, Pak ya. Yang mau qobliyah silakan, tapi nggak ada adzannya cuma sekali. Ini menarik juga ini. Maka saya pernah mengatakan di mana ya, lupa, mungkin di sini, bahwa sebenarnya adzan kedua itu ada sejarahnya, Pak. Sejarahnya adalah pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana sejarah sholat taraweh pada zaman Umar bin Khattab. Jadi dua-duanya memang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat taraweh. Cuma ada hadis menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tadi rasyidin al-mahdiyina min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian memegang sunnahku, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya sekali kan gitu. Tidak ada sholat taraweh. Wa sunnatil khulafa rasyidin, tapi pegang juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Khulafa itu para pemimpin yang 4, ar-rasyidin yang dapat petunjuk, rasyidin yang benar, al-mahdiyin yang dapat petunjuk. Dan pegang erat, gigitlah dengan gigi geraham. Artinya pegang erat itu sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Salah satu sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sholat taraweh yang dimunculkan pertama kali oleh Umar bin Khattab, karena menganggap kalau sholat sendiri-sendiri ini nggak teratur ya, kemudian nggak ada semangat, maka dijadikan satu dengan imam yang satu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sholat tarawih itu hanya 3 malam, itu pun nggak disengaja. Artinya beliau sholat sendiri, diikuti jamaah dari belakang tanpa izin Rasulullah SAW. Rasul tidak mengajak-ajak, artinya sholatnya hanya sendiri, cuma diikuti jamaah sampai 3 malam. Makanya Rasulullah tidak keluar lagi karena khawatir kalau sholat taraweh terus menerus sampai 1 bulan takut diwajibkan. Kalau diwajibkan kita nggak sanggup. Makanya pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada sholat taraweh. Pada zaman Abu Bakar juga ada sholat taraweh. Adanya pada zaman pertengahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkuasa 10 tahun, seperti 5 tahun setelah kekuasaan Umar bin Khattab baru ada sholat taraweh. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan semakin banyak penduduk Islam, semakin luas
maka beliau berinisiatif supaya ada 2 adzan. Ya, harus tahu sejarahnya Pak. 2 adzan itu maksudnya supaya yang di pasar-pasar itu, yang di halte-halte, yang di terminal-terminal itu tahu ini soal hari Jumat. Waktu itu nggak ada mic, nggak ada jam, kan beritahunya gimana? Tidak ada WA, tidak ada Facebook, tidak ada radio dan televisi, beritahunya gimana? Maka Utsman bin Affan berinisiatif, sudahlah adzankan aja di pasar-pasar itu. Adzan pertama, para ulama dulu menjelaskan adzan pertama sekitar 1 jam sebelum zuhur, sebelum Jumat. Jadi jam 11 sudah adzan Pak. Adzannya nggak di masjid, tapi adzannya di pasar, di terminal, di tempat-tempat kerumunan. Itu adzan supaya apa? Oh, ini Jumat, kita pulang dulu, mandi dulu, baru Jumatan, sampai masjid baru adzan kedua. Kemudian ini berubah, ya kan? Karena generasi lanjut, akhirnya apa? Adzan yang ada di pasar itu ditarik ke masjid, yang adzannya 1 jam kira-kira sebelum zuhur itu ditarik 5 menit sebelum adzan kedua. Saya dulu pernah belajar di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, ya 4 tahun di sana. Itu menarik banget. Kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah itu adzannya juga 2 kali, tapi enggak 5 menit Pak. Perasaan saya 10 menit sampai 15 menit sebelum adzan pertama. Ada waktu yang panjang. Tapi yang lebih keren lagi adalah adzan Jumat di Jamiah Islamiyah, di Universitas Islam Madinah itu ada masjid besar juga, jauh dari Masjid Madinah. Itu adzannya jam 11, 1 jam sebelum adzan pertama. Wah, ini nyunah banget ini. Tapi sayangnya adzannya juga di masjid. Kenapa? Karena di pasar nggak ada mic, ya. Dan itu memang di lingkungan universitas, nggak ada pasarnya. Nah itu Pak, yang kadang-kadang kita nggak tahu tujuan awal Utsman bin Affan buat adzan itu apa. Kita hanya mengambil adzannya, tidak mengambil tujuannya apa. Tapi sudahlah, itu memang sudah para ulama sudah terbiasa dengan itu. Makanya sekarang ya sudah 2 adzan. 2 adzan itu sunahnya Utsman bin Affan. Cuma tadi ada beberapa pergeseran, akhirnya adzannya di masjid. Bahkan adzan di mana? Di depan mimbar. Ini juga sebenarnya sejarahnya gimana sih adzan kok di depan mimbar? Halo Pak, pada zaman Nabi Muhammad SAW apakah adzannya di depan mimbar? Enggak. Bilal dulu adzannya di mana? Di atas. Maka kalau kepengen ikut Bilal ya naik loteng Pak gitu. Loh, ini serius nih Pak. Lah Masjid Nabawi itu coba Bapak perhatikan, di Mekah dan di Madinah adanya di mana mereka? Apakah di depan mimbar? Apakah enggak? Di Madinah itu adanya di atas. Enggak kelihatan di mana. Ini perlu dibangun khusus Pak. Atau itu kan ada itu diberi tangga ke situ. Ternyata adanya di atas itu. Cuma enggak atas-atas banget. Dulu Bilal kenapa adanya di atas atap ya rumah? Karena waktu itu belum ada mic. Sekarang Bilalnya diganti dengan toa. Wah, atas. Makanya di sini ada menara nggak di sini? Ada ya. Menara itu toa, itu Bilal. Karena orang nggak mau naik sekarang, mana sekarang pakai toa aja lah. Nah, zaman sekarang itu memang maunya praktis. Ya, mestinya adanya di sana. Ada toanya di atas. Adanya di atas di depan mimbar. Maka perlu sekali-kali supaya menunjukkan bahwa ini tidak wajib dan tidak sunnah juga, sekali-kali adanya jangan di depan Pak, adanya di depan sana, ditarik kabelnya di ujung. Saya mendapatkan ini di mana? Di Mesir Pak. Guru saya seorang profesor, ya doktor, namanya Profesor Dr. Usama Abdul Adin, punya masjid namanya Masjid Asy-Syafi'i, karena dekat dengan pemakamannya Imam Syafi'i, nggak jauh lah 1 kilo dari situ. Itu masjidnya 4 tingkat Pak. Ini beliau itu ahli fikih Syafi'i. Beliau itu unik banget, lain daripada yang lain. Di masjid beliau itu kalau adzan itu di depan pintu Pak. Bukan di depan sini, bukan di depan mimbar, supaya suaranya keluar. Jadi menggabung antara madhab lama dan madhab baru. Madhab lamanya di depan pintu supaya kedengaran dan bawa mic. Aneh kan?
Sebenarnya pakai mic saja sudah cukup, cuma di depan pintu ngambil sunnahnya, tapi yang ngambil modernnya dia yang bawa mic. Ya, itu yang saya lihat langsung. Tapi ini tidak wajib, ini hanya sekedar untuk beritahu sama jamaah, sebenarnya azan Jumat atau azan mana saja, azan sholat apa saja di depan mimbar atau di depan mihrab itu sebenarnya tidak ada ketentuannya. Maka sebagian masjid ada yang azannya itu di pojok, karena mic-nya di pojok. Di sini mic-nya di mana, Pak? Di sini. Di beberapa masjid di daerah Jabodetabek ini saya juga mendapatkan azannya di pojok sono. Mic-nya memang sudah diberi besi mungkin di sono. Ya, ada di tempat dekat kami di Chandra Baru, dari sini dekat di belakang Pondok Gede ini. Itu masjid di pojok, nggak di depan. Lah kenapa di depan? Saya yakin karena kabelnya pendek, ya. Kan ini kan mic-nya di sini. Nanti kalau ditemukan teknologi wireless, ya, nggak pakai kabel, itu bisa dari mana saja. Nah, begitu para hadirin. Jadi kita harus tahu sejarah. Terkadang terjadi perbedaan pendapat. Ini saya tadi bicara karena menanggapin soal adzan pertama Masjid Al-Muqarrabin yang pakai tit. Bapak mau adzan juga boleh, mau nggak adzan juga boleh, pakai tik juga boleh. Beritahu aja bapak-bapak yang kepengen sholat qobliyah silahkan sekarang juga boleh, nggak pakai tit, pakai omongan orang. Kayak di pesawat itu kan, itu pramugari nggak mau ngomong terus, pakai aja siaran rekaman televisi ini juga bisa. Ya, nanti siapa pengurus bicara dulu, bapak-bapak sekalian sudah masuk waktunya duhur, silahkan sholat qobliyah. Nanti tinggal cetek itu bunyinya itu, bapak-bapak yang mau sholat qobliyah ya silahkan sekarang, itu juga boleh. Karena kalau tit kalau orang baru masuk itu apa ya, tit orang pada berdiri semua, ini berarti orang sudah paham semua, orang baru nggak tahu. Ini menarik ya ya ini ya mau diluruskan ya. Tit itu bukan hanya Jumat, masuk maghrib, masuk isya, masuk subuh, semua pakai tit itu tanda tepat waktunya ya. Pakai titnya itu ya sama. Jadi bukan hanya Jumat ya itu sama, itu di semua masjid juga gitu. Cuma uniknya di sini ya tit itu orang malah sholat masuk ya, masuk sholat Jumat duhur kan, ya itu Jumat itu sholat qobliyah ya. Nah itu menariknya di sini begitu. Kok di tempat lain kan tit langsung adzan, Pak. Jadi tit nggak ada adzan di sini kan, bener Pak, nggak ada adzan ya. Nah itu bedanya di situ. Adanya setelah assalamualaikum khotib, assalamualaikum baru adzan. Ya itu kalau adzan pertama. Di beberapa masjid adzannya kan dua, Pak. Lah adzannya dua itu biasanya setelah masuk sholat duhur. Suatu ketika saya pernah khutbah Jumat, Pak. Ini pengalaman pribadi saya. Suatu masjid yang menggunakan madhab Syafi'i adzannya dua. Cuma adzannya itu mulainya setelah waktu duhur, Pak. Jadi waktu duhur itu baru adzan Allahu Akbar, adzan pertama, ya kan? Kemudian orang sholat. Sudah berapa menit tuh, Pak? Sudah 5 menit sampai 7 menit kan sholat itu kan. Baru saya naik mimbar. Naik mimbar itu khutbahnya itu dimulainya dianggap setelah 7 menit. Maka ketika kita sholat Jumat, khutbah Jumat 10 menit dianggap sudah 17 menit. Sehingga kita lama dikit sudah ditegur, terlalu lama katanya. Saya pikir baru 15 menit saya khutbah, itu dianggap sudah 25 menit. Kenapa? Karena sholat qobliyahnya dianggap itu waktu khutbah. Nah, ada kesalahan di situ. Makanya kadang-kadang juga ya harus dimaklumi kalau seandainya mulai khutbahnya setelah qobliyah, maka jamaah juga harus toleransi kalau khutbahnya agak panjang dikit karena dipotong waktunya oleh qobliyah kan gitu ya. Yang mestinya kalau di tempat lain sudah selesai, di sini kalau belum selesai karena dikurangi dengan qobliyah Jumat itu sebagai dinamika di dalam masyarakat kita aja ya. Jadi terima kasih tadi atas keterangannya. Titit itu ternyata memang satu paket dengan sholat 5 waktu ya. Cuma masalahnya di titit langsung ada yang berdiri
qobliyah itu. Dan nanti akan kita jelaskan ternyata memang para ulama itu berbeda pendapat, Pak. Saya lihat pendapat itu sangat besar. Pendapat yang mengatakan qobliyah Jumat itu ada, itu banyak. Dan yang mengatakan qobliyah Jumat itu enggak ada juga banyak, Pak. Ini sama-sama kuat. Itu perdebatannya enggak selesai. Ya. Intinya begini, ya kita maunya ringkas-ringkas saja. Bahwa qobliyah Jumat itu mengatakan ada qobliyah Jumat karena mereka melihat bahwasanya ada hadis-hadis yang memerintahkan atau menyebutkan bahwa sebelum Jumat itu hendaknya sholat. Salah satunya hadis yang saya bacakan tadi, ketika dia sudah masuk masjid, fal yusolli, dia sholat, ya, sholat sesuai dengan kemampuannya, sholat semampunya. Nah, sholat semampunya itu dipahami oleh madhab ini qobliyah. Tapi oleh madhab yang tidak qobliyah dipahami itu bukan qobliyah, itu namanya sholat mutlak. Dulu pernah kita sampaikan, Pak, ya, sholat mutlak itu sholat yang tidak ada namanya, atau dikatakan sholat intidhar, sholat menunggu khatib. Makanya tidak harus 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, terserah. Lebih bedanya dengan qobliyah, kalau qobliyah kan 2 rakaat atau 4 rakaat kalau ngikuti zuhur. Makanya yang berbicara bahwa sholat Jumat adalah ringkasan zuhur, maka ada qobliyah, Pak. Gitu, Pak, ya. Berarti ini madhab Syafi'i, tapi nggak semua madhab Syafi'i. Jadi yang mengatakan sholat qobliyah ada berarti mengatakan sholat Jumat itu ringkasan daripada zuhur. Yang mengatakan tidak qobliyah, tidak ada qobliyah, itu berarti mengatakan sholat Jumat itu adalah sholat khusus yang berbeda dengan zuhur. Makanya tidak ada qobliyah, adanya sholat intidhar atau sholat mutlak menunggu khatib naik mimbar. Saya kira sampai sini dulu, Pak, ya, karena Jumatannya nggak selesai. Kita baru sampai setengah ayat, padahal mau kita terangkan sampai ayat 11. Ini baru ayat 9 setengahnya. Besok ayat 10, ayat 11. Ya, itu soal jumlah apa? Jumlah peserta Jumatan kalau madhab Syafi'i sekitar 40. Ya, 40 orang itu minimal, karena ngambil dari ayat ini, ayat 11 yang insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan mendatang. Ya, memang Jumatan ini baru ayat saja belum selesai, apalagi sudah masuk tanya jawab nanti. Ya. Jadi cukup sekian dulu tentang Jumat, ya, dan khilafiyah. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan yang lalu. Masih ada waktu untuk forum tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan yang mau bertanya, Pak. Jumat. Ibu-ibu yang nggak Jumatan malah nanya. Bapak-bapak karena sudah merasa Jumatan nggak mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika itu kami melayat yang meninggal, kemudian kebetulan teman wanita karena telat tidak takziah di rumah tapi di masjid. Kebetulan hari Jumat pada waktu itu pas akan sholat Jumat. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kalau untuk wanita, apakah kita sholat Jumat atau kita sholat zuhur atau sholat Jumat mengikuti, atau nanti diulang lagi sholat zuhurnya di rumah? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya sholat jenazah atau takziah tadi, ya? Takziah. Sholat jenazahnya di masjid qoblal Jum'ah. Qoblal Jum'ah kan? Benar, Bu? Ya, kita sebelum sholat Jumat kita sudah di sana gitu. Jadi apakah kita harus ikut sholat Jumat juga? Oh, sholat jenazahnya pada Jumat berarti. Ya, nah, begini, Bu, kalau menurut saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, melihat lingkungan yang ada di Indonesia ini dan ada di luar negeri, kalau sholat jenazahnya pada Jumat, ya, maka ibu-ibu biasanya tidak dapat tempat, sudah saya terangkan tadi, ya. Kasihan, Bu, ini mendingan kalau di Masjid Al-Muqarrabin masih agak rindang,
ya tempatnya agak luas. Bagaimana di masjid yang ya enggak rindang, di pinggir jalan besar, banyak lalu lalang, akan sangat susah. Maka kami anjurkan kalau keadaannya seperti itu, bagus sholat jenazah itu dilakukan pas habis sholat Jumat karena jamaahnya banyak, Pak. Oh ya, saya pernah, mohon maaf, untuk Jumatan ini di satu masjid, masjidnya aneh, masjidnya tingkat 2, Pak. Jumatannya di atas, jenazahnya tidak dibawa ke atas, katanya takut jatuh karena dinaikkan gitu. Saya pikir bisa kok itu pakai cara apa, dia masjidnya mengatakan habis Jumatan silahkan sholat jenazah di bawah. Apa yang terjadi, Pak? Bubar, maksudnya tujuan agar disolatkan jamaah Jumat itu nggak tercapai karena jamaahnya ketika turun langsung kabur, tidak masuk ruangan lagi. Berarti yang sholat jenazah sangat dikit. Maka kami anjurkan, itu soal teknis ya, itu naikkan itu jenazah ke atas supaya jamaah nggak perlu beranjak. Kalau jamaah beranjak bubar, namanya orang Indonesia, Pak, ya banyak keperluan gitu. Dikondisikan. Lah tambahan, Bu, ini nggak ditanya tapi saya tambahkan, kalau bisa jenazahnya jangan ditaruh di depan terlebih dahulu. Dulu di Masjidil Haram pernah terjadi itu, Pak. Dulu, zaman dulu, ketika mau sholat jenazah ditaruh di depan Ka'bah, kemudian di depan jamaah sholat. Ini enggak baik dan enggak benar. Kenapa? Seakan-akan kita sholat, sujud dan rukuk di depan jenazah, dan itu enggak boleh. Maka sholat atas jenazah itu sholat yang enggak pakai rukuk dan sujud, dan kalau bisa di depannya jangan ada mayit. Makanya setelah dinasihatkan sebagian ulama, akhirnya itu diganti sampai sekarang. Alhamdulillah, jenazahnya taruh di ruangan belakang, kalau mau disolatkan baru dibawa ke depan. Nah, itu sebagai adab dan etika. Nah, soal pertanyaan Ibu tadi, kalau jenazah disolatkan pada hari Jumat, ya sebaiknya sholatnya 2 kali. Menurut saya ya, jika ada ibu-ibu atau keluarga kepengen sholatkan, ya, jika jumlahnya banyak 2 kali, biar jamaah sholat Jumat dulu, baru nanti ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu cuma dikit, sholat ini di Masjid Muqarrab ini jumlah jamaahnya berapa? Ada sampai 500, Pak. Ada ya, lebih 1000 ya. Ibu-ibunya cuma 5, istrinya, anaknya, menantunya, sama cucunya, cuma 5. Kalau cuma 5, bergabung saja di sop bagian belakang. Saya kira lebih praktis, Bu. Kalau sudah bubar, baru dia bisa mengikuti jenazah itu. Karena repot banget itu kan, kalau di mana itu nunggu jamaah keluar itu kan juga ribet kan, karena banyaknya. Ya. Yang ditanyakan itu bagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak jelas setelah sholat Jumat jenazah diangkat ke depan, kita melaksanakan sholat jenazah, itu bagi bapak-bapak. Ya. Nah sekarang ibu-ibu ini kan belum sholat duhur, apakah yang ditanyakan, apakah ikut sholat jenazah dulu, apa sholat duhur dulu? Karena kalau ikut bersama bapak-bapak sebenarnya ada tempatnya, bisa tempatnya nggak masalah. Yang dipermasalahkan adalah waktu itu mereka ibu-ibu itu kan belum sholat duhur, terus apa ikut jamaah? Ya, baik. Begini, Bu, kalau ibu-ibu sudah siap di situ dan ada tempat, dibolehkan ikut sholat Jumat, tapi nggak wajib. Ya. Boleh juga sholat duhurnya diakhirkan kalau kepengen lebih tenang. Jadi boleh sholat duhur itu setelah sholat jenazah. Tidak ada ketentuan harus sholat duhur dulu, gitu, supaya tenang. Kalau menurut saya, sebaiknya ibu-ibu sholat duhurnya di rumah. Karena sholat duhurnya di masjid, apalagi masjidnya penuh, di jalan nggak nyaman juga. Paling belakang sendiri, terus pakai sajadah ya, bersama jamaah laki-laki, nggak nyaman. Karena menurut saya, tunggu aja kita sholat jenazah dulu, kemudian baru sholat duhur nanti di rumah atau di tempat yang tenang sendiri atau jamaah dengan
ibu-ibu yang lain sholat duhur nggak sholat Jumat, karena sangat jarang ibu-ibu yang sholat Jumat. Kalau yang sholat Jumat dengar khutbah Jumat lagi, nah, kan repot lagi. Ini kan sholat Jumat nggak dengar khutbah Jumat, kan repot gitu Bu ya. Karena menurut saya sebaiknya sholat duhur sendiri saja setelah sholat jenazah, itu lebih aman dan lebih tenang. Kalau mau sholat Jumat dibolehkan gitu Bu ya. Ya baik, makasih. Ada yang lain dari bapak-bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya beberapa jamaah haji tahun ini, Ustaz. Ada yang bingung. Kebetulan kami baru pulang kemarin kloter 33. Pak Haji, kalau sholat Jumat di Madinah itu arba'in, untuk kaum wanita itu bagaimana hukumnya? Ya. Di Indonesia ini kan mayoritas kaum wanita tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya. Sedangkan dari TPHI atau TPII menyarankan untuk ikut sholat Jumat bagi kaum wanita. Ya. Negara itu bukan negara kita, tapi kita ikut arba'in. Itu Jumat itu masuk arba'in atau ikut sholat zuhur? Mohon pendapat Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyebut arba'in, barangkali ada sebagian yang baru dengan namanya arba'in. Arba'in itu namanya 40. Makanya ada namanya arba'in an-nawawiyah. Itu namanya hadis 40 yang dikarang Imam Nawawi. Dan kemudian saya ketemu teman di Kalimantan, di Bontang, itu namanya Ustadz Arba'in an-Nawawiyah. Jadi itu nama itu diambil dari buku. Jangan-jangan nanti ada orang yang lahir pas arba'inan, ya lahir dinamanya arba'in, sholat arba'in, ya Ustadz sholat arba'in. Nanti ada yang begitu. Jadi itu orang Indonesia sukanya kayak gitu itu ya. Lah arba'in itu 40, maksudnya saya terangkan dulu adalah mengejar jamaah haji itu kenapa 40 hari? Karena ngejar sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat 5 waktu sebanyak 8 hari di kota Madinah. Itu dipicu karena ada satu hadis, barang siapa yang sholat ya 8 kali berturut-turut ya, 8 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka akan diangkat dari hatinya sifat nifak. Artinya benar-benar pahalanya sangat besar ya. Tetapi kalau diteliti hadisnya, ternyata hadis itu tidak terbatas pada sholat arba'in di Masjid Nabawi saja. Jadi hadisnya yang lebih sahih adalah mutlak arba'in di mana saja, termasuk sholat arba'in di Masjid Al-Muqarrabin. Barang siapa yang bisa sholat di Masjid Al-Muqarrabin 8 hari berturut-turut, artinya 40 kali sholat tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka insya Allah sifat nifak akan diangkat dari dirinya. Dia bukan orang munafik, dia orang soleh, orang mukmin yang sejati. Itu bisa di Masjid Muqarrabin, Pak, tidak harus di Madinah. Karena kebetulan dia di Madinah, maka mengambil hadis salah satu riwayat bahwa di Madinah itu arba'in. Nah, kenapa nggak di Mekah arba'in? Di Mekah lebih hebat lagi dong. Karena di Mekah itu 10.000 pahala ya, dibanding dengan Madinah lebih dikit ya. Tetapi tidak apa-apa lah, kita ngambil pendapat yang ini arba'in di Madinah. Makanya arba'in di Madinah, ada jamaah yang arba'in di Madinah, setelah di Masjid Muqarrabin nggak arba'in lagi, Pak. Nah ini salah. Di sana nggak pernah ketinggalan, di sini ketinggalan terus. Nah itu arba'innya nggak diterima oleh Allah SWT, itu nggak istiqomah. Ya, arba'in terus menerus. Nah kemudian muncul pertanyaan tadi, Ustadz gimana hukum? Ini kan ibu-ibu 8 hari di Madinah, itu kan ngejar arba'in, lah kan dipotong sholat Jumat. Biasanya sekali kena sholat Jumat, biasanya itu 8 hari itu ada sholat Jumat sekali. Gimana? Kalau nggak sholat Jumat nggak dapat arba'in.
Makanya dianjurkan tadi sholat Jumat pun kalau bisa ikut sholat di Masjid Madinah. Setahu saya itu diberikan tempat khusus kalau nggak salah untuk ibu-ibu khusus jamaah haji. Itu musim-musim haji itu memang khusus ya, karena Saudi itu tahu ada madhab Syafi'i dari Indonesia, dari Malaysia, dari negara lain. Sepertinya walaupun saya nggak lihat ya karena nggak pernah masuk ke tempat wanita, tapi nampaknya ada tempat sholat khusus wanita, baik Jumat baik nggak Jumat ada tempat khusus. Maka dari situ dibolehkan ikut sholat Jumat sekaligus khutbah Jumat. Jadi mau ikut sholat Jumat ya harus mulai dari khutbah Jumat biar sempurna. Makanya ibu-ibu datangnya sebelum khotib naik mimbar, jangan sholat Jumat saja. Maka ikut khutbah Jumat dengan sambil sholat Jumat, insya Allah itu sudah mewakili zuhur. Tapi bagi yang tidak mau, kepengen hanya sholat saja ya sudah sholat zuhur saja. Ya cuma kan nggak dapat jamaah di Masjid Nabawi. Ini ada satu hal yang menarik juga Pak. Ya, di dalam hadis disebutkan afdhalus sholati fi buyutikum illal maktubah, hadis sahih ya. Sebaik-baik sholat adalah di rumah kalian kecuali sholat fardu 5 waktu. Lah sekarang jamaahnya lagi haji, lagi umroh di Madinah. Hadis itu terpakai nggak kira-kira? Loh hadis itu turunnya di Madinah kok. Artinya sholat rumah, kalau rumahnya Madinah, taruhlah di antara kita ada yang rumahnya di Madinah. Maka setelah sholat wajib di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 pahala itu daripada sholat di Masjid Al-Muqarrabin. Jadi di Masjid Al-Muqarrabin itu sholat 1000 kali, itu sama dengan sholat sekali aja di Madinah. Subhanallah kan. Lah ini kalau dia pulang untuk sholat sunnah, maka sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi. Coba bayangkan, karena afdaliyah itu, keutamaan itu hanya khusus sholat wajib, bukan sholat sunnah. Nah begitu Pak. Cuma masalahnya kalau jamaah haji kan di hotel, di pondok, di penginapan yang kadang-kadang penginapannya itu enggak luas, campuran kadang-kadang. Tapi kalau yang reguler itu campuran, satu kamar ada 10 atau 20, enggak bisa sholat, naruh barang aja enggak bisa. Makanya tidak mengamal hadis ini, kalau sholat kembali ke hotelnya pasti ngobrol ya, pasti rame. Kalau sholat enggak, makanya sudahlah tetap sholat di masjid. Jadi hadis ini fleksibel. Untuk khusus jamaah haji memang sebaiknya sholat sunatnya di masjid, tidak di rumah, walaupun rumah afdal, karena rumahnya tidak kondusif, karena banyak orang ngobrol di situ. Hotel, pemondokan itu juga enggak kondusif untuk sholat sunnah. Maka sebenarnya itu tepatnya kalau rumah pribadi, bukan pondok atau hotel. Maka di sini dibolehkan untuk sholat sunnah di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah karena kondisinya lebih baik dibanding kalau di rumah. Begitu juga pertanyaan tadi, sholat ibu-ibu ya sholat Jumat nggak apa-apa, karena kalau sholat zuhur di hotel atau di pondok tentunya mesti ya beda sekali gitu Bu ya. Jadi khusus waktu haji dan umrah ya sebaiknya sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, walaupun sholat sunat, walaupun sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira jawabannya itu. Saya kira cukup Pak, sudah jam 9 kurang 2 menit ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa menambah ilmu dan iman kita, dan bisa kita amalkan besok hari Jumat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.